Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak RW yang kita hormati dan Bapak RT yang hadir, Ketua Masjid, Ketua BSK dan seterusnya seluruh pengurus, Bapak Ibu, orang tua-tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Pak Haji, Ibu Hajah, dan seterusnya seluruh kita yang berhadir, kaum muslimin muslimat, fardu subuh yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah, subuh ini tanggal 1 Januari 2023. Ada yang bakar-bakar tadi malam, Bu. Hujan luar biasa menyambut tahun baru. Dan mudah-mudahan di tahun ini dan seterusnya kita menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, makana yaumuhu misla amsihi, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, podo ae sami mawon, ini orang yang rugi. Kenapa rugi? Ya, umurnya bertambah, jatah hidupnya berkurang, tapi ibadahnya sama saja. Itu rugi. Ada lagi orang makana yaumuhu syarrun min amsihi. Kalau lebih jelek pula tahun yang akan datang ini hidup kita daripada yang sudah, ini orang yang mal'unun, dilaknat oleh Allah. Kemudian ada orang makana yaumuhu khairun min amsihi. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang sudah. Nah, inilah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita orang beruntung. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah belajar tentang beberapa adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab di dalam masjid. Hari ini kita masuk adab-adab yang berkaitan dengan ucapan salam. Sebenarnya semua ini sudah kita lakukan, sudah kita amalkan. Hanya kita mengingat-ingat, mengulang-ulang kaji. Yang berkaitan dengan salam, yang pertama, perintah pertama tentang salam ini adalah perintah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam setelah beliau diciptakan. Jadi pertama, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, annallaha lamma khalaqa Adam qala, bahwasanya Allah ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah berkata kepada Adam, Allah perintahkan kepada Adam, izhab fasallim ala ulaikal malaikah fastami' ma yujibunak fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Allah perintahkan Adam, pergilah engkau kepada malaikat, lalu ucapkan kepada mereka salam. Inilah perintah pertama, salam. Lalu kemudian kata Allah, dengarkanlah olehmu bagaimana mereka menjawabnya untukmu, dan itu adalah penghormatan kepadamu dan seluruh anak keturunanmu. Lalu Adam pun pergi kepada malaikat, dan Adam berkata kepada mereka, assalamu alaikum. Faqalu, lalu malaikat pun berkata menjawab salam Adam tadi, assalamu alayka wa rahmatullahi
fazaduhu wa rahmatullah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Kalau Adam mengucapkan kepada malaikat assalamu alaikum, lalu malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullah, mereka tambah dengan ucapan wa rahmatullah. Nah, inilah pertama kali perintah. Lalu kemudian ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, awal pertama-tama Nabi mengajarkan kepada sahabat itu apa? Salam. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Salam. Ini perintah pertama yang berkaitan dengan salam. Lalu hadis yang kedua, ma hasadkumul yahud ala syai'in ma hasadtukumul ala salam wa ta'min. Tidak ada satu perkara pun yang menyebabkan Yahudi itu menjadi iri kepada kalian, kata Nabi. Jadi Yahudi itu iri kepada kita, dan yang paling mereka irikan itu apa? Karena kita punya salam. Jadi kalau ada orang Islam tidak bangga dengan ucapan salamnya, nah ini sedangkan Yahudi saja kata Nabi iri dia. Kenapa iri? Karena ucapan salam yang paling sempurna, paling utuh yang kita punya itu. Boleh kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali ucap, 3 doa. Pertama, assalam, selamat untuk kamu. Yang kedua, warahmatullah, dan rahmat Allah untukmu. Yang ketiga, wabarakatuh, dan berkahnya. Satu kali ucap itu doanya merangkum semua-muanya. Selamat dunia akhirat, kita pengen selamat. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Semua kita minta itu selamat, dunia selamat, akhirat selamat, hidup selamat, mati selamat, dan besok masuk ke dalam surga yang disebut dengan Darussalam. Itu yang kita minta. Wa rahmatullah, rahmat Allah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena apa? Rahmat Allah. Nah, itulah yang kita inginkan. Didoakan terus. Wa barakatuh, dan keberkahan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, berkah inilah yang kita cari. Duit banyak, tapi kalau tak berkah, tak ada guna. Apa tanda orang yang duit banyak tak berkah? Ya, mungkin uangnya ada, tapi tidak membawa dia semakin dekat kepada Allah. Itu berarti kurang berkah. Mungkin anak-anaknya sekolahkan, tapi tak mau jadi sekolah. Masukkan pesantren, kabur. Ini jangan-jangan karena apa? Kurang berkah. Nah, kita 3 itu kita minta selamat, rahmat, berkah. Nah, kalau kita bandingkan dengan salam yang mereka punya, selamat pagi Bu, nah, kan itu cuman pagi selamat, siang landor kudu berada kusut, belum tentu. Nanti jumpa lagi siang, selamat siang Pak. Nah, anehnya pula sekarang banyak orang agamanya Islam, KTP-nya Islam. Yang hadir juga semua itu orang Islam, tak apa-apa dibaca. Apa pula kita ikut-ikut? Oh, toleransi Pak Ustaz. Nah, inilah yang kadang-kadang nih. Toleransi itu kadang-kadang kebablasan. Toleransi itu kan bagaimana kita menghargai mereka, mereka bisa menghargai kita. Lakum dinukum waliyadin. Ada urusan-urusan yang bisa kita toleransikan, ada yang harus kita tegaskan. Kalau untuk urusan akidah, untuk urusan ibadah, ini tidak ada istilah toleransi. Kalau kalian agama kalian, kami agama kami. Tapi kalau untuk urusan bergotong royong, bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, itu urusan boleh kita bersama melakukan transaksi dengan mereka. Ini dengan alasan toleransi. Nah, maka
orang Yahudi itu kata Nabi iri dia dengan kita. Masa kita tidak mau pakai? Lalu yang ketiga, orang yang pertama mengucapkan salam itu hukumnya sunat, tetapi yang menjawab hukumnya wajib. Apa beda sunat dengan wajib? Kalau sunat hukumnya dikerjakan berpahala, kalau tidak ya tak berdosa, tak dapat pahala, rugi. Tapi kalau wajib sebaliknya, dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, orang yang mengucapkan sunat yang menjawab wajib. Kalau bapak ibu bertemu, ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, sunat bagi dia. Tapi kita yang mendengar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wajib. Kalau tidak kita jawab dosa. Jadi kalau saya tadi bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunat. Bapak ibu yang menjawab wajib. Wajib. Jadi kalau tidak menjawab tadi, kami ngantuk Ustaz. Lafaz salam yang paling utama adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah yang paling utama. Jadi kalau kita hanya ucapkan assalamualaikum tidak salah, tapi kurang afdal. Assalamualaikum warahmatullahi tidak salah, tapi kurang afdal. Karena yang paling afdal, yang paling utama itu lengkap, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh hukumnya mengawalinya dengan ucapan alaikumussalam. Jadi kalau alaikumussalam itu kan untuk yang menjawab. Lalu kalau kita katakan dari awal yang mengucapkan pertama waalaikumsalam, ini makruh. Artinya sebaiknya tidak kita kerjakan. Kalau dikerjakan memang tidak berdosa, tapi kalau tidak dikerjakan berpahala. Waalaikumsalam. Padahal dia pertama jumpa, dia yang pertama mengucapkan waalaikumsalam. Mestinya yang pertama assalamualaikum, yang menjawab baru waalaikumsalam. Nah, tapi kalau yang mengucapkan waalaikumsalam pertama, nah ini makruh hukumnya. Disunnahkan mengulangi salam sebanyak 3 kali. Kalau memang orang yang diucapkan salam tadi tidak mendengar ucapan kita. Apalagi kalau terhadap kelompok yang berjumlah banyak. Jadi kalau bapak ibu sedang pidato atau sedang mulai acara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak dengar orang, nggak ada yang jawab, disunahkan ngulang sampai 3 kali. Kadang-kadang tambah pula pantunnya lagi. Kemudian di antara sunnah yang disampaikan Nabi, yang diajarkan Nabi adalah mengucapkan salam itu sifatnya umum. Makanya ucapan salam kita itu assalamualaikum, umum. Dalam bahasa Arab itu ganti orang, ganti domir, ganti kata gantinya. Kalau engkau satu orang laki-laki, ka assalamualaika. Kalau perempuan assalamualaiki. Anta, engkau laki-laki. Anti, engkau perempuan. Ini huwa, huma, hum. Kalau kita dulu belajar bahasa Arab kan itu yang pertama, huwa, huma, hum. Iya, huma, huna. Anta, antuma, anti. Anta satu orang laki-laki, engkau satu orang laki-laki. Antuma, engkau 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan. Anti, engkau satu orang laki-laki. Ingat tuh, anta laki-laki, anti perempuan. Anti perempuan, anti perempuan. Kalau bencong Pak Ustaz, hantu. Kalau anta laki-laki, anti perempuan, bencong hantu. Karena hantu itu keluarnya malam. Bencong pun keluar malam, pulang subuh. Kok tahu Pak Ustaz? Pengalaman. Saya pernah ikut pelatihan di Hotel Grand Zuri itu. Jadi kami sebenarnya tidak boleh pulang. Cuman karena mesti ngantarkan anak pagi sekolah jam 7 sudah masuk dah. Jadi akhirnya habis sholat subuh di hotel saya pulang. Pas lah lewat di situ. Ini saya sampaikan bukan nanti bapak cari sana ndak. Pas saya lewat, bang, singgah bang, kata saya. Bang, kata kan.
Allah. Geli-geli juga awak dengar kayak gitu. Nah, itulah dia antu. Jadi kalau untuk ucapan salam lebih dianjurkan atau diajarkan Nabi itu bukan assalamu alaika atau assalamu alaiki. Kenapa? Kalau assalamu alaika satu orang khusus, saya kepada Pak RW Bapak assalamu alaika, itu satu Pak RW yang dapat. Kalau sama salah seorang ibu di belakang assalamu alaiki. Tapi kalau untuk banyak orang laki maupun perempuan maka assalamu alaikum. Nah, itulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Kemudian hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin faqala, bahwa ada seorang laki-laki melintas di depan Nabi. Kemudian laki-laki itu mengucapkan assalamu alaikum. Faqala asyru hasanat, maka Nabi bersabda dia mendapatkan 10 kebaikan. Famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Lalu Nabi pun berkata dia mendapatkan 20 kebaikan, isruna hasanah. Famarra rajulun akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faqala 30 hasanah. Jadi ada 3 orang lewat. Lalu yang pertama hanya mengucapkan assalamu alaikum, kata Nabi, dia dapat 10 kebaikan. Lalu lewat lagi yang kedua, assalamu alaikum warahmatullahi, dia dapat 20 kebaikan. Yang ketiga, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30 kebaikan. Jadi sebaiknya seperti yang diajarkan Nabi, dilengkapkan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang yang datang disunnahkan lebih dulu memulai salam. Jadi pamannya kita sudah kumpul, mungkin takziah atau mungkin ada acara. Lalu ketika datang kita sudah duduk-duduk, tiba-tiba datang yang belakangan. Nah, mana yang harus lebih dulu mengucapkan salam? Orang yang sudah duluan atau yang baru datang? Yang baru datang. Nah, ini sunnahnya. Dia yang datang, walaupun dia lebih tua, walaupun dia pejabat, tapi kalau dia yang belakangan datang, yang mesti mengucapkan salam itu yang belakangan datang. Yang mentang-mentang bukanlah gaek orang tua sih kau, biarlah tunggu dulu. Enggak. Dia tetap yang mengucapkan salam itu. Lalu kalau berjumpa antara orang yang berkendaraan dengan orang yang berjalan kaki, siapa yang mesti mengucapkan salam terlebih dahulu? Maka orang yang berkendaraanlah yang hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang berjalan kaki. Jadi kalau nanti ibu ada yang pakai kendaraan sepeda motor, entah mau pergi wirid, entah mau pergi pasar kaget, lalu ada yang berjalan kaki. Nah, ketika berpapasan itu, yang duluan mestinya mengucapkan salam adalah yang berkendaraan. Kalau kebetulan yang berkendaraan itu Honda dengan mobil, tentu yang pakai mobil duluan. Kalau sama-sama pakai Honda atau sama-sama pakai mobil, maka siapa yang duluan? Bukan mobil yang lebih mahal. Tengok Ustaz, kalau Pajero aja Panza, Agia aja, yang lebih mudah. Jadi kalau sama-sama jalan kaki umpamanya, maka yang lebih mudah yang mengucapkan salam. Kalau sama-sama pakai mobil umpamanya, siapa yang lebih mudah? Sopirnya yang membawa mobil tadi. Nah, ini yang lebih utama yang mengucapkan salam itu. Kalau kebetulan nanti ada yang berjalan kaki, lalu kemudian ada yang sedang duduk, dia melintas. Mungkin Pak RW sedang duduk-duduk di teras rumah, lalu kita lewat umpamanya. Nah, maka yang mengucapkan salam itu adalah yang melintas, yang berlalu, yang berjalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, kami lewat. Nah, kita selama ini sapa menyapa itu sudah. Cuman kadang-kadang sapaannya belum sempurna. Mestinya menyapanya dengan salam. Kalau kadang-kadang kan enggak, Pak Dwi, mangga tuh. Nah, kan? Mestinya yang paling baik itu adalah ucapan salam. Sebaiknya ucapan salam. Lalu kemudian apabila kedua orang itu bertemu, lalu masing-masing memulai mengucapkan salam, nah, maka keduanya pun wajib menjawab salam yang lain. Nah, jadi umpamanya kebetulan Bapak Ibu bertemu, yang ini mengucapkan salam, yang ini mengucapkan salam serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya sudah terlanjur duluan mengucapkan salam, maka keduanya juga mesti menjawab. Atau nanti mungkin lewat HP, Assalamualaikum, kebetulan pas diangkat Assalamualaikum, dia Assalamualaikum pula kita. Nah, maka kedua-duanya mesti menjawab salam tadi. Ulama Syafi'iyah berkata disunnahkan mengirim salam, dan orang yang dititipi salam wajib menyampaikan salam tersebut. Nah, hal ini sangatlah patut menjadi wajib apabila dia yang dititipi salam bersedia mengembannya. Karena orang yang bersangkutan pada dasarnya memang diperintahkan untuk menunaikan amanat, dan tidak demikian maka tidak wajib. Jadi kita disunnahkan juga menurut ulama-ulama Syafi'iyah bertitip dan berkirim salam. Saya besok mau pulang kampung, kata tetangga. Kebetulan di kampung itu ada teman kita, ada kenalan kita. Oh, nanti kalau jumpa dengan si Anu titip salam ya. Kalau dia katakan iya, insya Allah umpamanya ketika berjumpa maka wajib dia menyampaikan salam. Tapi kalau dia boleh juga menolak. Dia mau takut melupa bisuan. Tapi kalau tekana kalau bahasa boyo itu ya. Nah, ketika dia dititipkan salam lalu dia sudah mengiyakan, maka kewajiban dia adalah menyampaikan amanah tadi untuk mengucapkan salam. Bagaimana caranya? Si Anu kirim salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu nanti orang yang tadi pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau dapat berkirim salam itu tentu apa-apa kayak apa-apa umpamanya ya. Nah, kirim salam kayak jando-jando yo. Nah, ini nantinya masalah pula ya kan. Nah, boleh tapi ya tengok. Kadang mereka orang rumah pulang kirim salam, itu jadi masalah nanti. Menjawab salam kepada orang yang membawa salam kepadanya dan orang yang salamnya dikirimkan kepadanya. Artinya apa? Orang yang berkirim salam tadi ketika dia menyampaikan salam itu dijawab, nah dia juga yang menjawabkannya. Namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sampaikan titipan salam tadi. Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya mengucapkan salam kepada perempuan asing yang bukan mahram secara langsung. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwasanya apabila perempuan tersebut sudah tua maka tidak apa-apa. Sedangkan bagi yang masih muda maka tidak boleh. Laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang dia tidak kenal, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Takut nanti timbul fitnah. Tapi kalau Imam Ahmad berpendapat boleh kalau perempuan tadi sudah tua. Saya umpamanya kayak ama-ama di belakang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu boleh. Tapi kalau jo anak gadi, itu Imam Ahmad, tidak boleh. Kau terbalik, jo anak ndaknya salam, jo anak gadi baru salam-salam kan. Nah, ini kata Imam Ahmad boleh kepada orang yang tua. Ya, karena kalau udah orang tua itu tidak mungkin. Cuman jangan salah juga Pak. Sekarang lagi viral ini.
Lagi viral. Siapa nama itu? Aduh. Nah, siapa? Gitu. Ya, Pak? Krianto. Ya. Yang viral itu kan menantu dengan mertua. Jadi kalau untuk orang tua kata dia boleh, tapi kalau untuk yang masih muda maka tidak boleh. Disunnahkan pula mengucapkan salam kepada anak-anak berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Anas bin Malik kalau dia berjumpa dengan anak-anak, Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mengikuti Nabi itu sejak usia 10 tahun. Dan dia hidup bersama Nabi kurang lebih 10 tahun. Karena ketika Nabi meninggal, umur Anas itu kurang lebih 20 tahun. Nah kata dia, dalam riwayat disebutkan bahwa Anas kalau dia berjumpa dengan anak-anak, maka ia mengucapkan salam. Padahal tadi sunnahnya kalau berjumpa yang muda dengan yang tua, mestinya yang muda duluan. Tapi Anas dalam prakteknya kalau dia berjumpa dengan anak-anak, pasti lebih tua Anas daripada anak-anak tadi. Maka dia yang duluan mengucapkan salam. Karena kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nabi Nabi mengamalkannya, mengerjakannya seperti itu. Nah, ini salah satu cara Nabi mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu harus dikasih contoh. Nah, dengan selalu jumpa assalamualaikum, nanti akhirnya itu menjadi kebiasaan bagi anak-anak. Bahasa kitanya Allah bisa karena biasa. Mengucapkan salam kepada orang yang terjaga atau tidak tidur di suatu tempat di dalamnya terdapat orang yang sedang tidur. Nah maka orang yang mengucapkan salam tadi hendaklah merendahkan suaranya. Cukup didengar oleh orang yang terjaga saja. Jadi kalau kita umpamanya mengucapkan salam, di tempat itu ada yang sedang tidur, ada yang sedang bangun. Maka bagaimana caranya? Cukup ucapkan salam itu dengan suara yang kecil, rendah, yang sekiranya terdengar oleh orang yang terjaga saja. Jangan sampai pula karena kita ucapan salam kita tadi mengganggu orang yang sedang tidur. Nah, ini maksudnya. Atau mungkin nanti kita entah bertamu ke rumah orang, terpaksa, terdesak, darurat. Nah, kebetulan kita tahu di rumah itu tak ada anak kecilnya. Bayi itu kan kalau ribut-ribut sedikit cepat bangun. Nah maka cukup ucapkan sebatas terdengar oleh yang terjaga saja, sehingga kita tidak membangunkan orang yang tidur karena ucapan salam tadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaji'u bil lail fa yusallimu tasliman la yufizu na'iman wa yusmi'ul yaqzan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang di malam hari. Nah, ini hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nabi datang di malam hari, kemudian fa yusallim tasliman la yuqizu na'iman. Nabi mengucapkan salam yang salamnya itu tidak membangunkan orang yang sedang tertidur. Nah, ini sunnahnya. Dan sampai karena salam kita itu pula assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kan ada orang masuk ke rumah orang, assalamualaikum. Awak sedang lalu. Nah, orang sedang tertidur, tak boleh. Nah, dilarang memulai mengucapkan salam kepada ahli kitab. Artinya kepada mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Nah, cobalah tuh. Mengucapkan salam dengan salam kita saja dilarang. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruh ila adyaqihi. Maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kita memulai mengucapkan salam. Hari ini ucapan itulah yang menjadi masalah.
Kalaulah mengucapkan salam dengan cara kita saja dilarang, apalagi mengucapkan salam dengan cara mereka. Apa dia? Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kan cuma ucapan Pak Ustaz. Nah, saya rasa Bapak Ibu udah paham lah. Ya. Karena dengan mengucapkan itu otomatis kita juga ini perkara ibadah, keyakinan, akidah. Mereka meyakini ucapan Natal itu selamat kelahiran untuk Yesus, sementara bagi kita Isa Al-Masih itu hanyalah Rasul utusan Allah. Nah, dengan mengucapkan itu ya kita sudah masuk mengiyakan secara lisan. Maka cuma ucapan ya. Dalam Islam ini ucapan itulah yang paling penting. Orang kalau mau masuk Islam apa yang pertama sekali? Ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia sudah Islam. Dulu antara suami dengan istri, laki dengan perempuan, mereka tidak sah serumah, tidak boleh sekamar, tidak boleh tidur berdua. Lalu apa yang menyebabkan mereka menjadi halal? Ucapan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Fulanah binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat berat tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mas kawin yang bapak sebutkan tadi tunai, halal. Apa yang menghalalkannya? Ucapan, akad. Sekarang orang remeh aja, kan cuma ucapan. Kita jual beli halal dengan akad, ucapan, transaksi ucapan atau. Nah, makanya kita harus berhati-hati juga. Kalau Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Hari ini banyak orang-orang itu, mereka itu hafal ya cara ucapan salam kita. Kan banyak juga tuh. Mungkin di tempat lain ada kebetulan Pak RT atau Pak RW-nya kebetulan Nasrani. Begitu dia ucap apa dikasih kata sambutan, nah dia udah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya sama orang. Kalau mereka yang mengucapkan duluan, kita menjawab, apa jawaban kita? Cukup dengan menjawab waalaikum. Nah, ini dia aja. Maka hendaklah ia menjawab waalaikum. Waalaikum. Jadi kalau ada orang Kristen entah jumpa di pasar, Assalamualaikum warahmatullahi, kata dia sama kita, atau dia lengkapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan banyak tuh Pak orang-orang itu yang lebih hafal, dia kadang lebih pasif lagi. Salah ucap dia, ya Allah katanya. Kan ada yang viral tuh Pak. Nah, artis yang dapat hadiah apa, lalu tiba-tiba dia bilang ya Allah padahal dia Kristen. Nah kalau mereka yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita, maka jawaban kita tidak boleh lengkap. Waalaikum. Cukup itu saja. Waalaikum. Nah lalu kemudian barulah mau tanya kabar. Apa kabar leh? Apa kabar tulang? Ini umpamanya kalau kebetulan tetangga kita dekat dengan kita, yang orang yang bukan Islam tapi hafal ucapan salam. Boleh mengucapkan salam kalau ternyata di dalam sekelompok itu ada orang rame-rame berbaur, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Cuman dalam hati kita mesti berniat terlebih dahulu bahwa salam kita itu terkhusus terbatas kepada yang Islam saja. Umpamanya ini ada kumpulan dasawisma atau satu kampung ini, satu RW, satu RT. Dalam satu RW ini, dalam satu komplek ini ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Nah kebetulan kita di depan disuruh mengucapkan atau menyampaikan sambutan. Nah maka ketika itu kita tahu ada yang tidak Islam, ada yang Islam, kita boleh mengucapkan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan catatan di dalam hati diniatkan bahwa salam kita itu terbatas untuk yang Muslim saja, karena kita tidak boleh mengucapkan untuk yang bukan Muslim. Dilarang mengucapkan salam dengan isyarat. Dengan isyarat ya, mungkin tangan, mungkin kedipan mata, atau mungkin yang lain-lain. Nah, maka diucapkan langsung. Boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat.
dan dijawab dengan isyarat. Jadi mungkin kita datang itu yang punya rumah atau kawan tadi sedang sholat, nah, atau kita yang sedang sholat, lalu ada orang mengucapkan salam, dia tidak salah. Hanya saja kita yang sedang sholat tadi, bagaimana cara menjawabnya? Nah, kau jangan sampai lo Allahu Akbar, Assalamualaikum, yo Waalaikumsalam, sholat entar lo yo, ya enak. Salam, tunggu entar lo, duduk lo yo, semayang lo, ya lanjut Allahu Akbar, barunya ruku. Lalu sesekali Rasulullah menjawab dengan isyarat jari telunjuk, sesekali dengan isyarat tangan, sesekali dengan isyarat kepala. Namun yang sabit tetap dalam syariat adalah isyarat dengan telapak tangan. Nah, jadi kalau Nabi sedang sholat, ada orang mengucapkan salam, sesekali Nabi itu katanya menjawab dengan telunjuk saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini syaratnya. Ada kalanya dengan tangan atau dengan kepala, angguk-angguk. Lalu kemudian yang tetap dalam syariat itu adalah dengan telapak tangan. Jadi boleh dengan telapak tangan. Termasuk umpamanya kalau kita sedang sholat, lalu HP berbunyi, tidak apa-apa. Ambil HP itu matikan sebentar dah. Karena dalam riwayat Nabi, beliau pernah sholat, lalu kemudian datang cucunya Hasan Husain. Nah, ketika Nabi tegak, dia gendong. Nanti Nabi ruku atau sujud, dia letakkan balik cucunya. Nah, tegak, dia gendong balik. Jadi dari situ dikiaskan termasuk. Ling. Kadang kan kita lupa mematikan ala apanya, mematikan nada dering itu. Daripada mengganggu satu masjid, ya lebih baik. Tapi cukup ditolak atau jangan dijawab. Kok enggak? Tunggu ada semayang, tunggu. Nah, boleh. Itu dah batal salat itu. Tunggu dulu. Pas pula orang waladhdallin, amin. Ada-ada yang tunda, orang amin aja. Kami semayang dulu. Kemudian makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang di tempat buang hajat. Jadi kalau tahu dia sedang di WC, di toilet, tidak usah. Makruh hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang di toilet. Dan kalau kita yang kebetulan sedang di toilet, maka tidak boleh menjawab. Diam saja. Paling itulah. Ya, kalau ingin mengode juga. Disunahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah, sebagaimana juga disunahkan salam apabila rumah yang akan dimasuki itu kosong. Terdapat hadis, "Idza dakhala al-baita ghairal maskun falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillah shalihin." Kalau masuk ke rumah yang berisi ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau rumah tadi kosong, nanti mana tahu kita pulang, kebetulan rumah tadi kosong. Anak-anak kebetulan karena hari libur masih tidak ada di rumah, lalu kita pergi ke masjid. Nanti ketika masuk ke rumah yang kosong itu ucapannya bukan Assalamualaikum, tapi falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini ucapan kalau rumah kosong. Jadi kalau rumah kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid untuk melakukan salat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam kepada majelis. Ini kalau masuk ke dalam masjid, mana yang lebih dulu mengucapkan salam atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke masjid. Kalau khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, apabila dia mendengarkan khutbah, maka dia tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang di dalam masjid, dan sebaliknya
orang yang diucapkan salam tadi tidak boleh menjawab. Kalaupun dia mau menjawab, cukup dengan isyarat. Kenapa? Ketika khutbah itu sepatah kata tidak boleh kita berucap. Namanya khatib berkhutbah hari Jumat, lalu bapak-bapak ini datang, tidak usah ucapkan salam sama kawan. Cukup sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk dengarkan khutbah. Nah, ini karena kaji subuh nih salam, besok Jumat juga. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang sedang khutbah tidak boleh. Karena kalau khatib sudah naik mimbar, khatib sudah berkhutbah, maka kata Nabi, jangan kalian berkata kepada saudara kalian itu ansit. Nah, ansit saja tidak boleh. Ansit itu apa artinya? Diamlah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dapat membatalkan Jumatnya, merusak. Faman lagha fala jum'atalah. Lagha, tak ada bernilai, kosong, hampa. Ibadahnya itu tak bernilai, tidak berpahala kalau mengucapkan. Nah sekarang yang terjadi apa? Banyak juga atuk-atuk malah duduk di sudut-sudut tuh, khatib sedang berkhutbah hanya bercerita ya. Ini tidak boleh kalau kita sedang mendengar khutbah, termasuk khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ibu-ibu biasanya khatib lagi berkhutbah hanyalah cerita kue rayo, tidak usah. Ini tidak boleh. Karena dalam hadis disebutkan al khutbatani, dua khutbah itu pengganti menempati 2 rakaat di salat zuhur. Makanya salat zuhur kita 4 rakaat, salat Jumat 2 rakaat. 4 kurang 2 lagi. Mana yang 2 tadi digantikan dengan salat dengan khutbah yang 2 kali khutbah. Kalau yang 2 rakaat itu kita tidak boleh bercakap, maka yang 2 kali khutbah juga kita tidak boleh berucap. Sampai-sampai mengucapkan salam dan menjawab salam pun tidak boleh. Yang aslinya berhukum sunat dan wajib, tetapi ketika khutbah tidak boleh. Apalagi kalau bercerita-cerita yang lain-lain. Apabila orang yang duduk di sampingnya mengucapkan salam dan menyalaminya, kan menyalam kita kan biasa itu salam. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Maka cukup menyalami dengan tangan, tidak berbicara, tidak menjawab salam. Dan setelah khatib selesai dari khutbah pertama, jika dia mengucapkan salam ketika khutbah kedua, maka hendaklah selesaikan khutbah kedua. Jadi artinya pokoknya selama khutbah tidak boleh. Kalau sudah selesai khutbah baru boleh. Selesai khutbah baru boleh. Nah, ibu bapak sekalian rahmati Allah Ta'ala, ini barangkali yang kita kaji subuh ini. Nanti kita lanjutkan insyaallah, panjang umur murah rezeki itu bulan depan untuk kelanjutannya. Kalau sekian dan terima kasih, banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.